Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Hanya dalam waktu 1 malam, gerbang Adil hancur berantakan. Tidak ada yang tersisa. Para murid terbaring luka dan pimpinan gerbang mereka, Jo Habong, tak sadarkan diri. Beberapa perabot juga hancur. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Beberapa pimpinan gerbang mulai tiba setelah diberikan informasi oleh salah satu murid dari gerbang Adil, Nam Ja Myung, yang baru saja tiba tidak bisa menghilangkan rasa terkejutnya. Ekspresinya sangat berubah dari saat pergi ke Gunung Hua dan ketika tiba di gerbang Adil. Ia pun bergumam, klan 1000 orang. Tentu saja itu adalah salah satu fraksi dari klan kejahatan. Mereka setara dengan 9 sekte besar dan juga 5 keluarga besar. Jadi bagaimana bisa mereka yang merupakan subsekte harus menghadapi mereka? Lalu pimpinan gerbang lainnya pun mulai berkata kepada Namja, "Pimpinan gerbang, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita melawan balik?" Tentu saja itu adalah pertanyaan yang konyol. Bahkan jika semua pimpinan gerbang bersatu, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan pimpinan mereka, yaitu Yapyong, pedang ular merah. Di dunia murim sendiri, siapa yang tidak mengenal julukan tersebut? Dirinya bisa menahan para penatua di sekte ujung selatan seorang diri. Jadi apa yang mereka bisa lakukan? Tapi ia juga tidak bisa hanya berdiam diri untuk menyaksikan kegilaan dari klan 1000 orang. Memang mereka telah melaporkan insiden tersebut kepada pemerintah setempat, tapi menurut peraturan pemerintah, mereka tidak akan ikut campur tentang apa yang terjadi di dunia murim. Dunia murim harus menyelesaikan hal yang berkaitan dengan dunia murim itu sendiri, kecuali ada warga sipil yang terluka. Jika itu terjadi, pemerintah baru bisa bergerak. Pada titik ini, mereka semua nampak frustasi. Kenapa sekte ujung selatan harus menutup gerbangnya? Jika saja mereka membuka gerbangnya, maka para pasukan kejahatan tersebut tidak akan pernah menginjakkan kakinya di Xi'an. Dengan penuh kekesalan, Namja pun memerintahkan seseorang untuk mengumpulkan seluruh pimpinan gerbang yang ada di Xi'an. Tak lama kemudian, para pimpinan gerbang pun mulai berdatangan. Awalnya mereka nampak terkejut dengan pemandangan apa yang ada di hadapannya. Gerbang Adil hancur dalam semalam. Tentu saja mereka telah mendapatkan informasi terkait apa yang telah terjadi. Tapi mereka juga masih bingung tindakan apa yang harus mereka lakukan. Mereka pun mulai bertanya kepada Namja tentang tindakan apa yang harus mereka lakukan, dan sayangnya tidak ada solusi yang keluar. Bahkan salah satu dari mereka berkata, "Jika demikian, apakah kita harus melarikan diri?" Jika menyangkut keselamatan, mungkin saja itu adalah hal yang bisa mereka lakukan. Tapi bagaimana pandangan warga sekitar? Jika para gerbang yang merupakan subsekte ujung selatan melarikan diri, maka reputasi mereka dan reputasi sekte ujung selatan akan hancur. Warga tidak akan pernah mempercayai mereka lagi. Walaupun memang klan 1000 orang tidak akan melukai warga sipil, tapi itu membuat mereka tidak nyaman. Semua orang menghadapi jalan buntu, hingga seseorang pun berkata, "Gunung Hua, bagaimana kalau kita meminta bantuan dari Gunung Hua?" Dan pimpinan gerbang lainnya pun mulai menanggapinya. "Apakah kau tidak tahu malu? Setelah apa yang kita lakukan kepada Gunung Hua, menurutmu apakah mereka akan membantu kita?" Pimpinan gerbang itu pun mulai menjelaskan, "Memang benar, itu adalah tindakan yang tidak tahu malu. Tapi cara apa lagi yang bisa kita lakukan? Saat ini para bintang besar ada di gerbang
gerbang Huayong, naga ilahi Gunung Hua, pedang adil Gunung Hua. Aku yakin kekuatan mereka setara dengan murid kelas 1 Sekte Ujung Selatan. Jadi mungkin mereka bisa melawan para bajingan dari klan 1000 orang. Pimpinan gerbang lainnya pun bertanya, tapi apakah kau yakin mereka akan membantu? Dan ia pun menjawab, aku sangat yakin karena mereka tidak punya pilihan lain. Apalagi mereka juga merupakan seorang Taois. Dan yang terpenting adalah klan 1000 orang tidak menyerang Sekte Ujung Selatan. Yang mereka incar adalah Xian. Jika demikian, bukankah korban selanjutnya adalah gerbang Huayong? Jika menyangkut diri mereka sendiri, aku yakin mereka akan bergerak. Jika mereka ikut bekerja sama dengan kita, aku sangat yakin kita bisa menahan klan 1000 orang. Walaupun itu adalah usulan yang sangat berat, mau tidak mau mereka menyetujuinya, termasuk Namja. Jika mereka menundukkan kepala kepada Gunung Hua, ia yakin mereka akan membantu. Dengan begitu permasalahan selesai. Senyum licik mulai nampak di wajah Namja. Mereka memang sangat menjijikkan, tapi sebagai sekutu ia yakin mereka sangat bisa diandalkan. Dengan keputusan itu, Namja dan beberapa pimpinan gerbang pun mulai bergerak cepat ke arah gerbang Huayong. Di sisi lain, tepatnya di gerbang Huayong, Chomin pun berkata, senior, apakah kau memiliki garam? Dan Baekjun pun menjawab, garam untuk apa? Dan Chomin pun menjawab, aku harus menaburinya di depan gerbang karena beberapa saat kemudian akan ada orang-orang yang datang dan memohon. Dan benar saja, tak lama kemudian di hadapan para murid dan juga penatua Hyun Yong, Nam Ja Myung, dan satu pimpinan gerbang lainnya mulai menghadap mereka sambil menunduk. Nam Ja Myung tahu jika seseorang yang hanya bisa diajak bicara adalah penatua Hyun Yong. Oleh sebab itulah ia memalingkan mukanya dari Chomin dan berkata, penatua, tolong bantu kami. Salah satu kekuatan jahat telah menyerang Xian. Jika dibiarkan, itu akan memberikan kerugian yang besar. Aku tahu apa yang kami lakukan sebelumnya sangatlah berlebihan, tapi kami berdoa jika kalian membantu kami, maka kami akan memberikan banyak imbalan. Mendengar perkataan tersebut, Hyun Yong pun mulai menanggapinya. Oh, jadi begitu. Namja melihat akan ada harapan, tapi ekspresinya berubah tak kalah Hyun Yong berkata, Chomin, apa yang ia katakan? Dan Chomin pun menjawab, jadi orang-orang idiot ini datang untuk meminta bantuan kepada kami tepat setelah memukul kita dari belakang. Mendengar tanggapan tersebut, Namja pun hanya bisa terdiam, wajahnya memerah dan juga kesal. Dan pimpinan gerbang lainnya pun mulai berkata, penatua, aku adalah Dan. Aku juga merupakan salah satu pimpinan gerbang. Aku sangat sadar jika apa yang kami lakukan sebelumnya sangatlah kejam. Tapi tolong pinjamkan kami kekuatan. Jika terus dibiarkan, bukankah Xian akan dikuasai oleh kekuatan kejahatan? Dengan begitu, tidak hanya nama Sekte Ujung Selatan saja yang akan ternodai. Bukankah Gunung Hua juga akan dikritik karena membiarkan Xian dikuasai oleh kekuatan jahat? Itu adalah alasan yang sangat masuk akal. Hyun Yong pun mulai menanggapinya. Ya, itu tidak boleh terjadi. Secercah harapan mulai terlihat. Lalu, kali ini Baekjun lah yang langsung menanggapinya. Jogul, bagaimana menurutmu? Dan Jogul pun menjawab, nampaknya itu tidak masalah. Bukankah Gunung Hua sudah kenyang akan kritik? Bahkan belum lama ini kita mendapat kritik yang sangat pedas oleh orang-orang sekitar. Jadi kritik bukanlah hal yang buruk bagi Gunung Hua.
Tanggapan tersebut membuat kepala Namja dan pimpinan Dan pusing. Mereka bahkan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Gunung Hua. Namja mulai mengangkat suaranya. "Penatua, tolong pikirkan baik-baik. Ini demi harga diri nama Gunung Hua. Dan apakah kalian akan membiarkan warga sipil terluka dan juga terancam? Tolong bantu kami." Yunyong pun kembali menanggapinya. "Kau tidak perlu cemas. Kami akan melindungi warga sipil dengan cara kami sendiri." Intinya, Gunung Hua tidak akan pernah bekerja sama dengan para subsekte ujung selatan untuk menangani klan 1000 orang. Dan setelah menyampaikan kata-katanya, Yunyong pun memerintahkan murid-murid untuk mengusir kedua pimpinan gerbang tersebut. Mereka nampak putus asa. Namja masih berteriak, "Penatua, tolong bantu kami." Tapi Yunyong malah menutup telinganya. Melihat hal tersebut membuatnya kesal. Ia pun kembali berkata, "Kalian sama saja dengan pasukan kejahatan." Dan dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.